Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan protes pendukung Prabowo Gibran atas isu majunya Kaisang di Pilgub DKI Jakarta karena Mahkamah Agung sudah memberi putusan yang membuat Kaisang walaupun belum genap berusia 30 tahun itu berpeluang maju di Pilgub DKI Jakarta. Selama ini inilah yang kita khawatirkan, bahwa hukum itu diotak-atik untuk kepentingan satu dua orang saja. Kan selama ini itu kekhawatiran kita dari momentum di mana Gibran bisa maju karena putusan MK yang terbukti kontroversi gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju. Ya, nggak usah maju. Nggak usah. Gue ada di barisan 02, gue memilih 02, gue memilih Pak Prabowo, gue memilih untuk mencoblos Pak Prabowo karena gue suka, karena gue ngefans, karena gue sangat mengidolakan Pak Prabowo dari dulu. Walaupun awal-awal gue sempat kecewa karena Pak Prabowo memilih wakilnya adalah Mas Gibran. Maksud gue adalah bukan gue gak suka Mas Gibran ya, tapi yang ada di otak gue pada saat itu adalah Pak Prabowo memilih Pak Erick Thohir atau orang-orang yang lainnya. Gue gak expect kalau bakal memilih Mas Gibran. Nah, pada saat itu gue sempat kecewa di situ. Cuman lama-lama kayak oh ya udah, mungkin itu pilihan yang tepat dengan Pak Prabowo memilih Mas Gibran, walaupun akhirnya meledak-ledak ya komentar orang-orang ini. Sekarang gue melihat berita ini gitu, berita Mas Kaisang. Kalau boleh saran ya, saran gue Mas Kaisang gak usah maju. Mas Kaisang udah, kata gue udah gak usah maju. Dengan Mas Kaisang gak maju, Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi. Jangan maju Mas Kaisang. Ini tuh bukan waktu yang tepat untuk Mas Kaisang maju. Gak tahu kenapa gue lebih suka melihat Mas Kaisang yang dulu yang gak terjun politik, yang fokus usaha, fokus bisnis, gak main-main politik. Gak tahu kenapa gue lebih suka Mas Kaisang yang itu gitu ya. Gue mengenali Mas Kaisang yang memang pure usaha, jadi pengusaha, jadi pebisnis gitu ya, di entertain, dia gak mikirin politik, bahkan dia bilang dia gak suka. Please banget Mas Kaisang, please, kalau kata gue gak usah maju. Ya gak usah maju, gak usah. Aduh, jangan Mas Kaisang ya. Balik lagi aja ke dunia hiburan Mas Ya, Kaisang. ya, Udah Kaisang. jadi podcaster, jadi pengusaha, itu lebih menghibur, itu lebih cocok buat Mas Kaisang, bener deh. Ya, dengan adanya Mas Gibran aja itu udah bener-bener bikin delima banget gitu ya, dengan keributan yang ada gitu. Apalagi ini, gue memilih Pak Prabowo karena gue sangat mengidolakan sosok Pak Prabowo, dan lama-lama setelah gue melihat Mas Gibran ya Pak Prabowo juga meyakinkan kita untuk ya nggak apa-apa, ya udah akhirnya gue juga berpikir oh ya udahlah itu pilihan Pak Prabowo, dan gue berdoa semoga Mas Gibran bisa mendampingi Pak Prabowo dengan baik gitu loh. Tapi untuk Mas Kaisang jangan deh, gak usah maju. Bodo amat setelah kemarin kan terus-terusan tuh kalian bantah kalau nggak ada yang namanya dinasti nepotisme di negara demokrasi. Terus-terusan tuh kalian bantah kayak gitu. Gak mungkin, karena pemilihannya itu langsung masyarakat Indonesia yang milih melalui Komisi Pemilihan Umum. Itu baru Mas Kaisang, Mbak. Lihat sebelahnya Mas Kaisang, itu adalah keponakannya Pak Prabowo yang sekarang menjabat sebagai calon presiden kita. Udah calon nih, Mbak. Belum kita tambah Bobby, belum kita tambah istrinya Mas Kaisang, belum kita tambah lagi asisten pribadinya istri kepala negara kita, belum kita tambah lagi seluruh penghargaan yang diberikan oleh kepala negara kita kepada keluarganya sendiri. Itu Mbak yang namanya nepotisme. Dan sekarang Mbak berasa, dan saya sebagai pendukung sebelah Mbak atau berlawanan dengan Mbak merasa bangga, Mbak, karena apapun yang saya narasikan kemarin sekarang terbukti nyata. Jadi saya harap Mbak bertanggung jawab atas pilihan Mbak. Walaupun Mbak nggak bisa bertanggung jawab dengan pilihan Mbak di dunia, itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat sana, Mbak. Oke? Mbak pasti paham. Jadi teruslah mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang Mbak pilih kemarin. Semangat ya, Mbak. Semangat. Butuh waktu nggak lo pada buat mikir? Mau kasih waktu 5 menit, pas videonya baru balik lagi. Oke, MA perintahkan KPU cabut batas minimal usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaisang bisa maju pilgub tuh, udah di highlight.
BTW gue di sini bukannya mau belain para kandidat lain yang bakalan maju ke Pilgub Jakarta ya. Gue bukan orang Jakarta juga, cuman gue rasa isu ini harus diangkat ke publik biar orang-orang tahu broader implication dari masalah ini tuh apa. Apa? Udah gue kasih tau waktu 5 menit, gak pada mikir. Apa? Kasih tau gue. Coba lo pada sebutin aja dong. Gue udah males sebenarnya. Hidup gue ini penuh persekusi lo tahu. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Punya otak permikir deh. I mean, emang di Indonesia itu gak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta? Emang siapa Bim? Anies gitu? Gak juga. Siapa aja kek, kenapa harus dia gitu? Kenapa harus, ya kayak kita ini udah tahu template-nya ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja, lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Kalau emang dia yang bakalan jadi ya udah maju aja langsung hajar. Emang Indonesia tuh human resource-nya udah habis atau gimana sih? Perasaan banyak kok masihan orang-orang Indonesia yang lebih capable, yang hidden gem yang nggak masuk ke media yang selama ini berada di belakang layar mungkin nggak pada mau maju sih ya, pada nggak mau jadi setan gitu, pada nggak mau ikut campur urusan pemerintahan karena udah sinting juga gitu kan. Yang maju jadinya orang-orang nggak, aduh mohon maaf nggak mau sebut. Wait a second, emang kalau si Kaisang maju, gue mau survei kecil-kecilan aja sih. Emang lo pada warga Jakarta mau milih dia? Apa alasan lo pada kalau mau milih dia? Karena anak muda gitu? Karena anak muda bisa merepresentasikan. Gak ada track recordnya lo tahu? Apa track recordnya? Betul. Sang pisang apa sih? Gak jelas. Ganti yang lain aja. Jangan bikin gue emosi. Gak jelas. Ganti aja. Mundur. Mundur Kaisang. Mundur. Gue sediakan kolom komentar, silahkan berdebat. Kena lo. Bagaimana Anda menilai putusan MA yang mengubah tafsir syarat minimal calon kepala daerah ini? Ya, jadi persyaratan untuk usia calon kepala daerah terutama di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sebenarnya tetap sama ya Mas Egan, 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, wali kota dan wakilnya. Hanya saja memang di putusan nomor 23 ini Mahkamah Agung memberikan tafsir kapan 30 tahun itu dihitung. Jadi kalau di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu disebut pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, maka oleh Mahkamah Agung itu digeser menjadi pada saat pelantikan sebagai calon terpilih. Kita ilustrasikan saja. Kalau penetapan sebagai pasangan calon di dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 itu jadwalnya pada tanggal 22 September. Nah, sedangkan kalau pelantikan itu tidak ditentukan oleh KPU. KPU itu hanya mengusulkan pengesahan pasangan calon terpilih. Kapan dilantiknya nanti sesuai dengan siapa yang akan melantik. Kalau gubernur itu oleh presiden, kalau bupati wali kota oleh menteri dalam negeri ya, yang kemudian biasanya akan dilakukan oleh gubernur. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat putusan Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung nampaknya lupa bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, putusan nomor 141 tahun 2023, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri bergeser soal pandangan konstitusionalitasnya soal usia. Di putusan nomor 141 tahun 2023 itu, MK kembali menegaskan bahwa persoalan usia itu adalah open legal policy, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu bergeser dari pendapatnya di dalam putusan Mahkamah nomor 90, walaupun MK tidak mengubah keberlakuan putusan 90 soal Pilpres dari pemilu 2024. Nah, putusan MK nomor 141 tahun 2023 itu meneguhkan putusan MK terdahulu soal pilkada di putusan nomor 15 tahun 2017. Jadi memang ini agak aneh ya Mahkamah Agung ini menurut saya, karena dia salah satu pertimbangan hukumnya itu adalah ketika dia menyatakan ada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab KPU ini pernah menerbitkan aturan yang berbeda.
Pada tahun 2010 ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa usia itu dihitung saat pendaftaran calon. Lalu kemudian di peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu saat penetapan pasangan calon yang sebenarnya juga sudah berlaku sejak 2017 dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, ini bagaimana mungkin itu dianggap ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan karena rujukan undang-undangnya berbeda. Peraturan KPU tahun 2010 itu masih merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, KPU ini sudah konsisten dengan syarat kalau 30 tahun itu saat penetapan pasangan calon sejak Pilkada 2017 melalui peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, yang terakhir, saya kira putusan Mahkamah Agung ini kita hormati, tapi dia tidak bisa berlaku di 2024. Karena kenapa? Di konstitusi kita jelas disebutkan hukum tidak berlaku surut. Saat ini proses pencalonan sudah berlangsung. Bakal pasangan calon perseorangan itu sudah mengumpulkan dukungan. Jadi sudah menyerahkan syarat dukungan pada 5 Mei. Nah, mereka yang menyerahkan syarat dukungan ini, mereka yang merujuk kepada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, di mana usia itu kalau untuk gubernur adalah 30 tahun saat penetapan pasangan calon, artinya 22 September. Jadi kalau diberlakukan putusan Mahkamah Agung ini, maka kita merusak semua tatanan tahapan pemilu kita. Ini agak berbeda nih dengan Pilpres. Kalau di Pilpres tidak ada calon perseorangan, di Pilkada ada calon perseorangan yang saat ini syarat dukungannya itu sudah diverifikasi administrasi oleh KPU. Ya, itu ya teman-teman, kita sudah mendengarkan gitu ya opini dari pendukung Prabowo Gibran di mana menolak Kaisang untuk maju. Kita juga sudah mendengarkan pendapat ibu dosen yang terakhir bahwa kalau sempat Kaisang maju ini akan merusak tatanan pemilu. Itu ya teman-teman. Jadi kita lihat apakah Kaisang ini akan maju. Coba silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.